satu lagi ya, berkaitan Miss dengan Veronica, Sis Veronica tolong di mute mic-nya. Miss Veronica. Ini loh. momotnya mute. Tidak, tadi saya coba mute, tidak bisa termute, makanya saya minta di mute. Lanjut Pak Ted. Ini berkaitan dengan isu-isu moral ya, isu-isu moral terkini ya. Kenapa kemudian banyak teolog-teolog Protestan yang sudah saya buat di dalam berbagai VT kemudian pulang ke gereja Katolik itu, salah satu termasuk teolog yang sangat produktif sekarang dalam banyak tulisan mereka. Hanya Indonesia ini memang lemahnya di literasi. Jadi kalian kalau masuk ke YouTube berbahasa Inggris, masuk ke media-media berbahasa Inggris, bagaimana dinamika apologetis di Amerika itu sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Maka kalian tuh di Romo Patris itu seberapa Romo Patris Allegro, Romo Cafe ini seberapa kalau dengan teolog-teolog yang di Amerika yang sangat mantan-mantan teolog Protestan itu dalam apologetik mereka di YouTube, di media-media berbahasa Inggris itu gila-gilaan, omong tuh buka-bukaan apa adanya. Indonesia kejut-kejut ketika sebenarnya apa yang kami sampaikan ini bukan barang baru, bukan sesuatu yang baru, tapi kalau misalnya untuk ya. Tapi tingkat kedebasan debat Protestan di sini tuh lebih di atas ya. Tidak ada bilang framing apa semua. Maksudnya kalau mau debat, maksudnya data. Yang Indonesia punya, yang sebelah ini masih parah ya. Iya, untuk Indonesia lemahnya di situ bahwa literasi kita rendah, penguasaan materi kita rendah, yang ada itu ad hominem. Makanya saya paling alergi namanya membuka diskusi terbuka kayak gitu. Ad hominem semua yang ada itu. Muter-muter debat kusir jadinya. Jadi di sini berkaitan dengan kultur kita ya. Kultur bukan karena mereka tidak belajar filsafat sehingga kemudian tidak bisa kemudian berargumen begitu ya. Kedewasaan, kematangan emosional juga dalam berargumen itu penting juga di situ. Nah, kembali lagi ke apa tadi ya, berkaitan dengan banyak teolog Protestan yang kemudian Amerika yang kemudian pindah ke Katolik. Salah satu daya tariknya adalah relativisme dalam hal moralitas di Amerika Serikat. Pengajaran mengenai aborsi. Ada gereja di Amerika, Protestan Amerika, yang mengizinkan aborsi. Kemudian ada yang mendukung juga di beberapa negara-negara basis Protestan itu mendukung ratifikasi undang-undang eutanasia. Belanda. Metodis Amerika Presbyterian mengawinkan sesama jenis. Nah, perkawinan sesama jenis. Nah, semua isu-isu moral ini yang konsisten menolak adalah gereja Katolik. Maka kemudian banyak teolog Amerika Protestan yang melihat bahwa penting, dunia ini penting memiliki sebuah penafsiran yang teguh atas kitab suci dalam kesetiaan dengan pengajaran para rasul yang menjaga kemurnian iman dan moralitas ini. Karena kacau balau dunia ini kalau kemudian tidak ada otoritas yang kuat. Karena Protestantisme persis menghancurkan benteng iman dan benteng moral Eropa. Dan itu dihancurkan oleh Protestantisme dengan relativisme teologisnya di atas nama sola scriptura itu. Itu dampaknya kemana-mana. Maka kemudian ketika orang mau belajar, serius belajar, mencari tahu tentang kebenaran, dia akan kembali ke gereja Katolik. Karena disinilah ada, dalam tanda kutip ya, polisi moralnya. Levelnya tuh bisa mengendalikan PBB. Jangan kira Laudato Si itu hanya gaungnya hanya di tingkat gereja Katolik. Itu rekomendasi untuk PBB juga dalam kebijakan energi hijau yang kemudian ditekan kepada semua negara-negara di dunia sekarang. Kiblatnya semua energi hijau.
Karena bumi ini kalau tidak dirawat bersama sebagai rumah kita bersama, suatu ketika akan hancur. Jadi kehancuran dipercepat karena kita tidak mau berusaha untuk merawat bersama. Dan Laudato Si itu menjadi rekomendasi yang sangat kuat bagi PBB untuk memberikan kebijakan-kebijakan dan tekanan-tekanan juga kepada banyak negara untuk memulai energi hijau dan meninggalkan energi fosil pelan-pelan. Dan Vatikan sudah membuat contoh itu dengan memasang panel surya untuk memenuhi tenaga surya, tenaga listrik di Vatikan. Itu sebagai salah satu upaya memberikan teladan juga dalam hal bagaimana merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Dan hanya gereja Katolik yang mau berbicara soal moralitas ini. Dan hanya gereja Katolik yang memiliki ajaran sosial gereja yang sistematis. Dan tidak ada itu di dalam Protestantisme. Maka mereka tidak. Ketika pemboman Palestina, bantuan pertama ya datang dari kita. Dari Ukraina. Ukraina pemboman oleh Rusia, siapa yang bertahan di sana? Ya. Misionari semua. Dia tidak mau keluar dari sana karena mau menderita bersama dengan mereka yang ada di sana. Para misionari semua. Sedangkan ketika Venezuela, gereja Katolik menantang oposisi dan semua, justru Protestantisme sekarang ikut mendukung ini rezim Venezuela sekarang. Itu kan kesian ya, kita macam mau bagaimana ini, kita Injil ada di mana, pesan Injil seperti itu. Minta maaf saya omong seperti ini karena buat komparasi situasi sosial politik. Oke, lanjut Pater. Ya, ini kemudian menjadi kesadaran juga bagi kita ya, umat Katolik. Belajar ajaran sosial gereja kita. Belajar itu. Karena saya membuat penelitian juga bahwa pertama dalam sejarah speaker padahal ini yang menjadi salah satu daya tarik dari teolog-teolog Protestan Amerika yang kemudian berpindah ke Katolik. Karena di dalam ajaran sosial gereja mereka melihat Injil yang hidup. Dan itu bukan hanya ngajar ajaran sosial gereja, tapi juga dengan karya karitatif yang luar biasa. Melalui rumah sakit, melalui panti-panti jompo, panti-panti asuhan, persekolahan, itu mulai dari abad keempat. Mulai dari abad keempat, gereja Katolik itu sudah melihat bahwa Yesus itu, dia putra Allah. Dia bisa melakukan mujizat menyembuhkan orang sakit, mencerahkan, membuat orang melihat. Maka gereja Katolik hadir bukan dengan mujizat-mujizat yang bim salah bim tadi, nyentuh, doa, tumpang tangan, langsung kemudian sembuh. Tidak. Bangun rumah sakit, menyembuhkan orang sakit. Kemudian bangun rumah jompo untuk merawat mereka yang tidak berpengharapan di masa tua, yang ditelantarkan oleh anak-anak dan cucu cicitnya. Bangun panti asuhan di mana-mana untuk merawat mereka yang dibuang oleh orang tuanya. Bangun lembaga pendidikan. Di awal-awal itu lembaga-lembaga pendidikan kita itu untuk anak-anak gelandangan di Eropa. Anak-anak susah. Anak-anak yang ditelantarkan oleh menjadi korban politik. Korban politik. Jadi mereka itu ditampung oleh karya-karya amal gereja dalam bidang pendidikan. Ini bagian dari, ambil bagian dalam karya Yesus yang menyembuhkan, karya Yesus yang mendidik orang lain, karya Yesus yang melakukan aneka mujizat itu diterjemahkan oleh gereja Katolik dalam ajaran sosial gereja yang diterapkan dalam karya-karya amal yang dilakukan gereja. Protestantisme, jangan omong. Kalaupun ada penyembuhan-penyembuhan pribadi yang dilakukan, kita telusurilah. Motifnya finansial itu ujung-ujungnya.
ujung-ujungnya motifnya finansial. Lihat penyembuh terkenal itu, ujung-ujungnya finansial itu. Tinggal lihat waktu yang membuktikan. Waktu yang membuktikan. Maka saya senang Romo Hero dalam beberapa live itu menyinggung soal karunia-karunia penyembuhan itu supaya buka celikan mata orang-orang Katolik ini. Karena juga ada pendeta yang diundang untuk menyembuhkan di Manggarai itu. Ada satu pendeta yang lagi juga saya lihat sering live juga di TikTok yang mendoakan orang dari balik layar itu, lalu kemudian ada yang sembuh seketika gitu. Adi Markus ke? Bukan Adi Markus. Adi Markus belum sampai level itu kayaknya deh. Makanya orang Manggarai undang itu yang namanya Lubis itu. Ada satu pendeta yang namanya pembelakang Lubis. Saya lihat dia sering buka praktek di TikTok juga itu, mendoakan orang itu. Kadang dia marah-marah juga ke orang yang tidak give tuh. Makanya ujung-ujungnya itu finansial, tapi gereja Katolik tidak. Mujizat itu dilakukan dalam karya-karya amal, karya-karya sosial yang dilakukan oleh gerejanya. Itu bukan baru sekarang dilakukan, sudah dari abad-abad awal di dalam kekristenan. Kalau sekarang umat Katolik Indonesia ngeluh, sekolah-sekolah kita mahal di Indonesia, ya wajarlah mahal. Rumah sakit katanya mahal, ya wajarlah mahal. Kenapa? Karena kita harus menghidupi bagaimana rumah sakit bisa bersaing dengan rumah sakit negeri yang tidak dapat bantuan dari pemerintah. Untuk melengkapi alat CT scan saja itu mahal sekali alat CT scan itu. Dari mana dia mau beli alat CT scan itu? Fasilitas itu kayak Boromeus, kayak Karolus, Jakarta. Bagaimana dia bisa menyediakan fasilitas itu kalau dukungan negara pun tidak ada? Dukungan negara untuk itu tidak ada. Dulu ketika negara ini belum berdiri, gereja Katolik itu dalam karya misinya itu mulai dengan asrama, mendidik orang untuk sekolah. Karena iman Katolik itu bukan iman yang mudah dipelajari. Maka orang perlu sekolah dulu, baru bisa memahami katekismus gereja. Maka karya misi selalu dimulai di mana-mana, SVD, SMM, Kapusin, Yesuit selalu mulai dengan asrama dan sekolah. Jadi mengajar agama sekaligus mengajar mereka belajar baca tulis. Itu negara belum stabil, negara belum merdeka. Wajar. Karya-karya itu diambil alih oleh gereja. Sekarang negara sudah merdeka. Negara yang bertanggung jawab untuk pendidikan. Negara yang bertanggung jawab untuk kesehatan. Kongregasi-kongregasi, tarekat-tarekat religius atau gereja Katolik hanya melanjutkan karya-karya lama itu di Indonesia. Dan untuk tetap eksis, tidak ada cara lain. Selain tadi, ya, bagaimana kemudian dari umat sendiri berusaha untuk membiayai sekolah-sekolah itu dan juga rumah sakit itu. Maka kadang-kadang saya melihat umat Katolik juga tidak fair dalam mengkritik juga soal sekolah-sekolah Katolik atau rumah sakit Katolik yang mahal gitu di Indonesia. Mereka tidak melihat konteks itu. Mereka tidak melihat konteksnya. Kita itu perintis dalam berbagai macam. Ketika negara sudah merdeka, itu bukan tugas gereja, itu tugas negara. Untuk mengurus pendidikan, untuk mengurus kesehatan, gereja hanya ambil bagian. Melanjutkan karya-karya yang dulu, ambil bagian dalam tugas-tugas gereja saat ini. Tetapi kalau mau tetap hidup gereja ini, karya-karya amal gereja ini, melalui pendidikan dengan kualitas, mau pendidikan dengan kualitas, pendidikan karakter, pendidikan nilai, maka ya mau tidak mau, biaya dari rumah sakit dan persekolahan itu ya kepada orang tua dan kepada pasien. Tetapi bukan berarti karya-karya persekolahan dan rumah sakit itu tidak ada ruang bagi orang miskin yang memang sungguh-sungguh miskin. Kadang-kadang umat Katolik juga kurang ajar. Karena ada suster juga yang curhat. Punya mobil, punya perusahaan, masih juga ngaku miskin. Ketika anaknya dimasukkan di sekolah swasta Katolik. Pater, kalau kepada siapa harus berterima kasih supaya semua kita bisa sekolah di universitas? Semua.
Siapa yang memulai sistem universitas? Iyalah, itulah gereja Katolik. Dunia berhutang kepada siapa? Gereja Katolik. Dan sekarang Universitas Paris. mereka juga sekarang studi di universitas tanpa melihat kenapa Iya. dia di abad ke-10, di abad ke-11, 12, 13. Dari mana sekolah-sekolah dan universitas itu lahir? Dari mana? Oxford. Oxford itu kan universitas Katolik. Du Paris. Skolastik ya Romo ya. Du Paris. Skolastik ya. Itu Oxford itu universitas Katolik. Du Paris. Supaya kita mau tahu bahwa yang latih orang tanam kopi di Amerika adalah Selatan. Kalau bukan biarawan yang datang dan latih mereka tanam kopi, sejarah kopi Kolombia tidak bisa dihilangkan, dipisahkan dari sejarah biarawan-biarawan yang ajar masyarakat bagaimana mulai tanam kopi dan sampai kopi Kolombia terkenal. Siapa yang ajar kita tanam kopi di Bejawa, Marcel? Siapa? Di Toraja, di Medan. Para bruder SVD. Siapa? Para bruder SVD. Apakah kita makanya ketika kita kehilangan yang kau bilang tadi, kita kehilangan sejarah, kehilangan bagaimana? Berarti kita sekarang tidak menginjak bumi Indonesia dalam pengertian semua sosial kulturnya seperti apa. Saya pernah dengar ini dari masuk kelahiran universitas di abad modern, abad media. Siapa ada di sana? Iya. Saya pernah dengar ini Romo, Dr. Farudin Faiz, seorang termasuk ustadz juga ya, tapi dia dokter filsafat ya. Jadi dia mengatakan sekolah itu budayanya orang barat dan itu diciptakan oleh biarawan-biarawan Katolik. Makanya dibilang dunia berhutang besar kepada Katolik tentang masalah sekolah ya. Filsafat yang bilang skolastik itu memang dari Katolik. Jadi kita nggak boleh karena ya budayanya mereka itu budayanya Katolik yang skolastik, sekolah mengadakan sekolah ya mereka. Jadi kita berhutang besar. Nah, seperti itu Romo. Iya. Peradaban itu dimulai dari biara. Jadi kalau kita belajar sejarah ya, peradaban itu dimulai dari biara. Dan ingat, seringkali Protestan kemudian mengatakan bahwa kalau tidak ada reformasi, kitab suci ini tidak akan tersebar luas. Bullshit. Itu bullshit. Itu tidak belajar sejarah. Itu tidak belajar sejarah itu. Oke, Ame, Yang Gutenberg, penemu itu siapa? Itu Protestan atau Katolik? Ayo. Yang membagikan dalam bab siapa? Lincoln itu kardinal apa? Lalu siapa yang membagikan dalam ini ayat-ayat? Mereka pakai. Lalu siapa yang print? Gutenberg itu Protestan atau Katolik? Yang supaya mereka bisa lihat ini Thomas Alva Edison yang bisa lihat listrik ini. Lalu kemudian kembali, Pak Terero, kembali lagi sebelum itu. Ya, Yang kita nih bangga, menulis, kita mau bangga-bangga jadi Katolik nih sekarang kita bangga-bangga. ya memang lah, harus Kita bangga bangga-bangga dong. Bangga Supaya jangan mentalnya mental kutu kupret. Jadi mentalnya harus mental juara dalam hal ini. Bukan memegahkan diri, tapi kita kemudian memang itu fakta sejarah. Fakta sejarah itu begitu. Dari fakta sejarah bahwa kita itu penentu peradaban. Kita penentu peradaban. Dan itu sumbernya dari siapa? Yesus Kristus yang mengubah peradaban dunia ini. Boleh Eropa kemudian menjadi sekular sekarang, tapi peradabannya peradaban Kristiani. Bahwa Yesus Kristus yang mengubah peradaban ini. Turki, Dan itu sejak Turki dia Yesus perbatasan Kristus. Eropa dan Asia. Tetapi dari segi kultur dia kultur Asia, dari segi peradaban dia ambil kultur Eropa. Turki. Karena dia di perbatasan antara Asia dan Eropa, dia ambil itu. Secara kultur dia kultur Asia, tetapi secara peradaban dia ambil peradaban Eropa. Cara mentalitas Eropa bagaimana? Ya, benar itu yang Kenapa dibawa kenal itu. Antioquia? Kenapa kenal Smyrna? Kenapa? Ya kita susi omong di situ. Istanbul. Kenapa kenal Konstantinopel? Begitu ya. Kemudian Pater, sebelum Gutenberg tadi, bahwa
yang setia menulis ulang itu siapa? Kitab suci. Kalau bukan rahib-rahib. Biarawan. 10 tahun. Bukan para rahib Pater, itu. 10 tahun satu kitab suci ditulis. Satu kitab suci dia tulis Sambil ulang tuh. doa, sambil komplet, sambil vesper. Yang lain tulis, yang lain doa. Buat dari kulit ke, dari apa ke. Papirus. Pelan-pelan. Tulis itu. Butuh 10 tahun. Itu belum temukan mesin cetak itu. Sebelum temukan mesin cetak itu, penyebarannya itu melalui jasa para biarawan Katolik. Para rahib yang siang malam menulis. Dan kemudian peradaban kalau kita lihat sejarah peradaban itu dimulai dari mereka yang ada di sekitar biara-biara para rahib. Itu yang terjadi di Eropa itu. Peradaban dimulai dari dalam biara para rahib. Lalu kemudian ditularkan di sekitar pertapaan mereka, biara-biara mereka, kemudian menyebar keluar. Jadi termasuk tadi kultur untuk belajar, kultur untuk studi itu dimulai dari biara-biara pertapaan-pertapaan para rahib. Maka kalau kita mau belajar sejarah itu yang benar itu kan bagian dari bagaimana Kristianitas dalam arti Katolisitas dengan kehidupan para rahibnya itu kemudian menjadi motor penggerak perubahan peradaban dunia. Sehingga mereka yang nomaden mulai menetap, mulai bercocok tanam, itu dididik atau dipengaruhi oleh gaya hidup para rahib dalam Kristianitas begitu. Dan kemudian berkembang belakangan sampailah kita tahu sejarah sampai saat ini. Lalu kemudian orang melupakan semua titik sejarah itu. Begitu. Jangan sampailah. Jadi kalau kita belajar sejarah itu indah sekali bagaimana pengaruh Yesus di dalam peradaban modern itu. Yesus mempengaruhi Kristianitas mempengaruhi peradaban dunia sampai dengan saat ini. Maka bangga untuk menjadi orang Katolik, bangga menjadi pengikut Yesus. Jangan mau jual Tuhan Yesus itu untuk apapun. Karena Yesus itu maha pembaharu dalam segala hal. Itu saja dulu dari saya ya. Ini tadi itu ada video yang lewat di beranda saya itu, ada dari sebelah itu ngomong kalau Kristiani itu bukan sebutan untuk orang Kristen, tapi itu sekte, salah satu sekte. Itu beda dengan Nasrani beda dengan Kristen. Nih mohon penjelasan Pater berdua. Terima kasih. Apa yang ditulis di atas salib? Indri. Ame. John, apa yang tulis di atas salib? Indri itu apa artinya? Indri. Yesus Nazareno, Rey de Israel. Yesus orang Nazaret, Raja orang Israel. Jadi mulai dari Kekristenan punya nama lain sinonim orang Nazareno pada saat itu karena pengikut Yesus dari Nazaret. Tapi siapa bilang dalam perjalanan ini siapa bilang kekristenan itu sebagai apa tadi bilang? Nasrani itu sebagai sekte. Berarti siapa di situ yang Nasrani waktu itu? Ya karena lihat yang ditulis itu Yesus orang Nazaret, Raja Israel dalam pengertian. Oke. Tetapi apa kata Petrus? 1 Petrus 4 ayat 16. Nona Ayu. Apa kata Petrus? 1 Petrus 4 ayat 16. Petrus sebut yang dia pimpin ini orang apa? 1 Petrus 4 ayat 16, Pater ya. Namun, jika ia menderita sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen,
Berarti di sini Petrus yang dia pimpin itu, yang di bawah pimpinannya adalah orang apa? Kristen. Berarti denominasi dong, bukan? Bukan. Oke, kita sebelum Petrus, kita kembali ke belakang. Kisah 11:26. Mereka punya nama. Nah, mereka mulai dipanggil apa? Kisah 11 ayat 26. Setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama gereja itu selama 1 tahun penuh, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. John, sebelumnya mereka dipanggil sebagai pengikut Yesus dari Nazaret atau Nasrani. Ingat itu. Jadi nama mereka mengalami seperti itu. Paulus mengubah namanya dari Saulus kepada Paulus. Bagaimana mereka mengikuti Yesus dari Nazaret? Apa yang ditulis di atas salib? Indri itu. Engkau lihat Indri itu. Dalam bahasa Indonesia ditulis seperti apa? Diterjemahkan seperti apa? Yesus Raja. Berarti yang mengikuti Yesus ini, tapi Yesus dari mana? Nazaret. Jadi orang bilang Nasrani sampai sekarang tidak apa. Tetapi untuk pertama kalinya dipanggil apa? Kristen. Karena bukan hanya bab 26 ayat 28 dulu. Dan Petrus sendiri sebagai primus inter pares bilang, semua yang saya pimpin, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, bayangkan. Kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, artinya di sini, kalau begitu, pernyataan ini mengatakan bahwa Petrus itu dari deno mana kalau begitu? Karena dia bilang, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen. Marcel, Petrus dari deno mana kalau begitu? Apakah dia Katolik? Dia primus inter pares? Makanya namaku adalah Kristen, nama belakangku adalah Katolik. Tidak ada masalah. Di mana ada uskup, di situ ada umat. Demikian pun di mana ada Kristus, disitulah gereja Katolik. Katolik. Namaku Kristen, nama panggilanku Katolik. Jadi pada saat itu. Jadi baca dulu 26 ayat 28 kisah. 26 ayat 28. 26, 28. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Artinya pada saat itu Agripa ini berpikir bahwa yang Petrus pimpin itu denom apa nih kalau begitu? John. Ya, Dari denom apa kalau begitu? Mereka sudah disebut Kristen dan Petrus sendiri sebut Kristen. Katoliknya karena apa? Oh ada di sini Roma 1 ayat 8. Roma 1 ayat 8. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Di mana? Di seluruh dunia. Kristen ini ada di mana? Di seluruh dunia. Makanya di seluruh universal Katolik, artinya Kristen Katolik. Karena Kristen ini ada di mana, John? dunia. Selesai. Jadi sampai sekarang kita masih dipanggil Nasrani, orang Nasrani, ya sudah pengikut Yesus dari Nazaret. Ada masalah apa? Tapi karena Katolik, Kristen, tadi tiga kapitel pentingnya tentang Kristen, dua di Kisah, satu di Petrus sendiri kalau kalian menderita sebagai orang Kristen. Lalu Agripa bilang, hampir-hampir saya jadi orang Kristen. Maksudnya, berarti ini sudah oh itu membedakan. Kalau begitu teman-teman yang denominasi dari denominasi lain, pertanyaan saya, kalau begitu ketika Petrus, kalau kamu menderita sebagai orang Kristen, itu referensi Petrus punya ini ke agama apa pada saat itu? John, ke agama apa?
Kristen. Ya, ke agama Kristen. Dan Kristen pada saat itu apa? Yang dipimpin oleh Petrus. Yang dipimpin oleh Petrus waktu itu Kristen apa? Karena tidak satu-satunya Kristen pada saat itu Katolik. Karena imannya sudah tersebar di seluruh dunia. Makanya seluruh ini universitas totalitas ini yang namanya Katolik. Ada di mana-mana. Dari doktrin yang satu yang sama ada di mana-mana. Dari sistem sampai dengan pemilihan paus, semua kardinal di seluruh bangsa berkumpul di sana. Satu-satunya negara yang seluruh kardinal di seluruh dunia bisa jadi calon. Karena itu satu. Dalam sistem pemerintahan, dalam sistem hierarkis juga. Seperti itu, John. Nah, selama ini, aku tidak bangga jadi orang Nasrani. Bangga Yesus dari Nazaret disalibkan INRI. Yesus Nazareno, Rei dari Israel. Yesus orang Nazaret, orang Raja orang Israel. Nah, baru pertama kali namanya digunakan menjadi orang Kristen di Antioquia. Setelah itu Raja Antipas dia bilang, tadi yang dia bilang, apakah saya akan hampir saja orang Kristen, dan Petrus sendiri katakan, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen, kalau kalian menderita sebagai orang Kristen. Petrus omong seperti ini, yang Protestantisme kamu tidak akan menderita lagi, bagaimana? Yesus bilang panggul salib, kau bilang tidak, sudah ditentukan untuk selamat, bagaimana? Yesus bilang bertobatlah, kamu bilang hanya iman, hanya rahmat. Selesai. Berjuang untuk bertobat, kamu bilang seperti itu. Jadi tidak tahu ada apa di sini Protestantisme. Bertobatlah. Yesus bilang seperti Injil yang besok untuk besok punya. Jadi John bisa mengerti. Terima kasih. Sampai di Flores kamu orang Nasrani, ya sudah saya orang Nasrani, ikut Yesus dari Nazaret. Selesai, disalibnya masih Injil sampai sekarang. Saya tambah Kak John. Lanjut. Lanjut. Ya. Berkaitan dengan jangan lupa bahwa kita kekristenan itu adalah sektenya Yahudi. Bahwa kita lihat ya bagaimana dinamika gereja perdana itu. Awalnya mereka masih di sinagoga, di bait Allah. Lama-lama kemudian mereka mengalami bahwa identitas mereka berbeda dan mereka mulai ditolak. Mereka mulai ditolak di kalangan Yahudi. Maka kemudian mereka berkumpul dengan upacara liturgi sendiri. Mereka berkumpul, bukan lagi kayak Advent itu, bukan lagi pada saat Sabat. Saya juga kadang gemas dengan Advent ini, yang suka mampir di VT saya itu. Jadi yang suka nyepam juga di VT-VT saya itu Advent itu, yang mengkritik kenapa kita sembahyang pada hari Minggu itu. Jadi kita mengenangkan Yesus yang bangkit, ya, yang menderita sengsara, wafat dan bangkit. Dan pagi pertama ya, pagi jadi setelah hari Sabat itu, hari pertama itu hari Minggu. Jadi kita lagi, orang Kristen itu tidak lagi kemudian ikut seperti orang Yahudi lagi. Jadi karena mereka belum punya rumah ibadat tersendiri, mereka kemudian memilih, karena mereka menjadi sektenya Yahudi, kemudian mereka mulai memilih rumah-rumah dengan ruangan-ruangan yang besar. Rumah-rumah dengan ruangan yang lebih besar lah. Misalnya di KUB kita itu, kalau di Flores itu KUB, kalau di Kalimantan ini lingkungan-lingkungan itu, ya dipilihlah rumah keluarga yang ruangan utamanya paling lebar untuk bisa mengumpulkan semua orang Kristen pada hari Minggu itu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Itu belum ada kitab suci yang ditulis itu. Jadi mereka berkumpul, jadi gereja ada dulu baru kitab suci jangan bolak-balik. Jadi kalau kitab suci itu dibaca dan ditafsirkan di luar gereja Katolik itu, potensi sesatnya makin tinggi. Karena itu kitab suci itu ditulis dalam konteks gereja. Jadi ada tradisi lisan yang harus dilewati di situ. Dan tidak semua itu dicatat di dalam Alkitab.
Jadi mereka berkumpul bersama setiap hari Minggu di rumah-rumah keluarga dengan ruang tamu yang besar. Jadi sejarahnya mereka mulai memisahkan diri. Sebagai sekte Yahudi ini mereka mulai memisahkan diri di dalam ruang mereka tersendiri untuk berdoa dengan tata cara mereka sendiri, tidak lagi seperti orang Yahudi. Maka kemudian pelan-pelan lah dalam sejarah gereja kemudian mulai ada gereja yang permanen, ada bangunan gereja yang permanen. Itu pelan-pelan dalam sejarah gereja itu. Tetapi mulai dipisah, mulai pelan-pelan mereka keluar dari pusat keagamaan Kristen itu, mulai terpecah itu dari Yahudi itu secara tegas itu. Romo Hero bisa memastikan nanti di Kisah Para Rasul persisnya di mana itu mereka mulai memisahkan diri dari aktivitas di sinagoga atau bait Allah itu. Mungkin mulai dari ruang atas. Tapi kalau dalam peristiwa kelahiran gereja Pentakosta itu mereka masih memakai ruang atas ya. Ruang atas di bait Allah. Tapi mungkin setelah peristiwa Pentakosta itu mereka dalam sejarah, saya nanti mungkin cek lagi di sejarah gereja itu, mereka mulai menggunakan rumah-rumah. Pater, mereka masuk Untuk peribadatan mereka. mereka mengajar Dan peribadatannya itu mengajar di sinagoga, tetapi ibadahnya di rumah masing-masing, di rumah secara bergiliran. Gitu. di rumah secara Mengajarnya bergiliran, tapi masih di sinagoga. mereka mengajar tetap di sinagoga kan untuk mentobatkan Pentekosta, orang. Kalau kita mau buka Kisah 2, mereka pergi ke sinagoga untuk mengajar tentang Yesus. Setelah ibadahnya mereka ke rumah, pemecahan rotinya di rumah masing-masing. Tentang Yesus. Secara bergilir, ekaristi. Jadi pemecahan roti, jadi ekaristi itu dirayakan itu Benar. bukan lagi di sinagoga. Bukan lagi di sinagoga, Secara tetapi bergilir. itu dilakukan di rumah-rumah yang punya ruangan yang secara Orang bergilir, Israel yang punya rumah kan yang terbuka, luas ya. bagian dalam, Dan tidak itulah ada kamar. KUB ini. Jadi semua. Ya. Nah, jadi kemudian apa yang diwartakan di dalam itu? Itu pengajaran lisan tuh, kerikma Tapi awal di situ, itu pengajaran lisan. Tapi di tuh. situ dikatakan Belum ditulis tekun itu. kepada pengajaran para rasul. Pater nanti lanjut. Tekun para rasul. Kisah 2:42. Kuncinya. Bagaimana orang Israel pada saat itu orang Israel masuk ke Kristen yang pertama. Karena itu kita juga berterima kasih karena fondasi pertama adalah orang Israel untuk jadi anggota gereja pada saat itu, orang Yahudi. Orang Yahudi. Yang dianggap sekte, oleh orang Yahudi. Dan sebelum 42, ayo engkau 39 dulu. Dan 40, berapa orang Yahudi waktu itu masuk dan berdiri di baptis? Ayo. Oke. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh. Oke, tahan. Sebanyak- Nonayu, di sini ada dua hal. Bagi orang Yahudi, bagi anak-anak orang Yahudi. Yang ketiga, bagi orang yang masih jauh, bukan orang Yahudi lagi. Bagi orang yang masih jauh, sebanyak yang Tuhan mau kirim. Dan berapa orang menyerahkan diri dibaptis? Ayo ayat 40. Dengan banyak perkataan lain lagi, ia bersaksi dan mendesak mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini. Dan dibaptis dan diselamatkan dengan cara seperti apa? Lanjut. Orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oke, 42 orang yang dibaptis ini dan masuk ke gereja ini, anggota pertama gereja pada saat itu. Mereka buat apa? Nanti Pater lanjut. Ayat 42 itu penting sekali. Mereka buat apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Oke, kalau lanjut sedikit nanti kita dapat mereka nanti pergi ke sinagoga untuk mengajar tentang Yesus, tapi pulang ke rumah masing-masing secara bergilir. Baca lagi lanjut. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu. Bukan Dan terpecah-pecah ya, Pater. Bukan terpecah-pecah. Mereka semua bersatu
Dan apa yang mereka buat? Dan semua milik mereka adalah milik bersama. Nah, lanjut. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46 yang Pak Terte kita bilang, mereka pergi ke sinagoga untuk mengajar, tetapi malam hari atau sore hari mereka pergi ke rumah secara bergilir untuk merayakan Ekaristi. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Karena itu menimbulkan kebencian dari siapa? Dari orang Yahudi ya, masa ahli Taurat. Kenapa masih berkumpul di sini? Pergi dari sini. Nah, kamu orang Nazaret, dalam pengertian pengikut Yesus dari Nazaret. Tapi ini beda dengan Nazareno yang abad ke-1, dan setelah itu ada Nazareno, seorang yang Hudeo-Kristiano. Dia coba menggabungkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru dalam pengertian itu abad ke-4 ya. Hieronymus omong keras juga tentang dia dalam pengertian soal mau bangun lagi. Setelah itu ada nama Nazareno yang sekarang ini adalah sekte Protestan yang keluar dari Metodista dan membuat gereja Nazaret. Itu sangat berbeda. Jadi hati-hati dengan nama-nama seperti ini ya, teman-teman. Oke, Pak Tir, lanjut. Jadi mereka berkumpul mengajar tentang Yesus, tetapi sore harinya atau malam harinya mereka karena itu hati-hati, karena takutnya nanti dikejar dan makanya sebagai sekte, sebagai yang memisahkan diri dari orang Yahudi, makanya Orang Yahudi. apalagi 3.000 orang yang baru masuk baru Ya. sudah banyak sekali. Bagaimana rasul-rasul harus membagi ya? Tidak mungkin kumpulkan orang di 3.000 orang di satu rumah. Pasti 12 rasul ini, 12 rasul saudara Matius pada saat itu pasti dibagi-bagi. Kita pakai logika loh, pakai logika. Tidak mungkin di rumah orang yang kecil kita masukkan 3.000 orang. Bagaimana? Oke, Pak Tir, lanjut. Nah, ini ada hal yang penting ini, bahwa ketika mereka kemudian identitasnya mulai tegas sebagai pengikut Yesus atau Kristen ini, maka kemudian yang harus dipegang oleh umat Katolik dan di Rom ini, bahwa mereka dalam peribadatan atau dalam Ekaristi itu mereka mendengarkan pengajaran lisan para rasul. Jadi ada tradisi lisan di situ. Jadi mereka mendengar pengajaran lisan dari para rasul. Ya, karena itu tidak ditulis bilang mereka membaca pengajaran, tidak, mereka bertekun Jadi dalam pengajaran. mendengar pengajaran Tahun para rasul. 33 kitab suci belum ada, tahun 33 perjanjian baru belum Jadi ada. belum ada ditulis itu. Tesalonika baru ditulis tahun 50. Itulah Mengajar tradisi suci. Itulah tradisi suci. Dalam liturgi itu, dalam ibadat yang sejati itu, Ekaristi itu, sabda Allah diajarkan oleh para rasul. Dan tidak semuanya itu tercatat di dalam kitab suci. Ada banyak yang tidak tercatat di dalam kitab suci, tapi dihidupi dalam tradisi suci. Dan itulah yang dijaga oleh Gereja Katolik selama 2 milenium ini. Selama 1500 tahun sebelum Luther datang. Lalu tiba-tiba sola scriptura. Bayangkan loncat. Makanya kalau loncat dari tradisi pengajaran, mendengarkan pengajaran para rasul tadi, lalu kemudian loncat ke tahun 2025, tafsirkan ayat, selesailah apa yang mau dia omong dengan ayat itu. Dia mengabaikan semua rentetan sejarah panjang itu. Jadi mulai dari tradisi lisan dulu, pengajaran para rasul dulu, lalu kemudian murid-murid para rasul ini mulailah kemudian menulis begitu. Jadi ada tahapan, ada 2 tradisi di situ, tradisi lisan dan tradisi tulisan. Kalau kita ngomong ya tradisi tulisan, penulisan kitab suci ya masuk tradisi tulisan. Jadi ada 2 tradisi. Jadi Alkitab sendiri itu juga tradisi kalau mau dilihat. Karena itu tradisi
penulisan. Nah, lalu kemudian dalam perjalanan setelah di Kisah Para Rasul itu mulai ada konflik makin lah. Ini kan berkaitan dengan pertanyaan yang terus ditanyakan juga di kolom komentar. Kenapa bukan Yerusalem? Kenapa Roma menjadi pusat? Makanya belajar sejarah, bro. Jadi kalau kau loncat dari Kisah Para Rasul langsung ke 2025, kau tidak akan tahu bagaimana ceritanya pindah dari Yerusalem. Kisah Para Rasul 28 ditutup dengan Roma ya. Brother, jadi ingat bahwa misi selesai di dalam kitab suci, di dalam Kisah Para Rasul ditutup dengan misi ke Roma bab 28. Kalau teman-teman mau lihat perjalanan Paulus ke Roma. Dan setelah itu setelah Kisah Para Rasul adalah surat Roma. Ini kalau kita bilang dari Yerusalem mulai pindah kemana nih? Kalau kita mau analisa secara misi. Pindah ke dalam perjalanan Paulus ke Roma. Dan Paulus tinggal lama di sana, sekitar 2 tahun lebih di sana. Setelah dari misinya itu dia ke sana. Dan dia omong tentang gereja Roma. Iman Roma sudah dikenal di seluruh dunia. Dan seluruh gereja Allah menyalami Roma. Seluruh gereja Kristus menyalami Roma. Lalu bagaimana sekarang? Kalau tidak mau sentuh Roma. Karena itu seorang sejarawan Protestan dia bilang begini. Apapun yang terjadi, kalau kita mau sentuh gereja, kita tidak mungkin sentuh gereja tanpa Roma. Lanjut, Pater. Ya. Jadi kemudian Roma menjadi pusat yang baru. Kenapa Roma menjadi pusat yang baru? Bahwa ada karya Allah di situ. Di balik sejarah kelam yang juga dialami kekristenan di Roma, bahwa Allah menggunakan tulisan tangan manusia yang bengkok untuk menulis jalan lurus dalam sejarah gerejanya ini. Bahwa Petrus, Paulus itu bukan orang-orang yang Petrus boleh dikatakan ya tidak sekolah ya, buta huruf dibandingkan Rasul Paulus. Lebih cerdas lah dalam arti ya dia menguasai juga hukum Taurat, menguasai filsafat Yunani dan segala macam hal dibandingkan dengan Paulus. Dari segi kemampuan pemahaman tentang itu memang Paulus lebih dibandingkan Petrus. Tapi Petrus yang dipilih oleh Yesus menjadi batu karang tempat berdirinya gerejanya ini. Nah, Roma ini saat itu dia menguasai banyak wilayah. Dia menjadi penjajah. Imperium Romawi itu menguasai hampir seluruh wilayah jajahannya luas itu. Nah, ketika kemudian Petrus bermisi sampai akhirnya di sana, Paulus juga bermisi sampai akhirnya di sana. Kemudian mereka mati di sana. Dengan kuburnya juga dijaga sampai sekarang. Menjadi tempat ziarah bagi seluruh umat Katolik di dunia. Maka Roma kemudian menjadi titik yang baru untuk menyebarkan kekristenan ini. Dan kita melihat ya, berkat di balik ini adalah kekristenan kemudian menjadi lebih tersebar luas ketika Roma ditaklukkan di bawah kekristenan dengan pertobatan. Edik Milano itu kemudian menjadi titik balik yang sangat kuat untuk menyebarkan kekristenan. Maka ini berkaitan senggol juga dengan Ortodoks. Yang selalu merasa paling tua, paling purba ini. Yang klaim di Indonesia, terutama Goi ini yang selalu klaim paling tua di Indonesia ini. Jadi bagaimana kemudian Roma menjadi pusat kekristenan?
Ini penting untuk diketahui umat Katolik juga bahwa justru karena Roma menguasai banyak wilayah jajahan, maka ketika kekristenan menjadi agama resmi negara, maka wilayah-wilayah jajahan pun kekristenan mudah disebarkan. Dan inilah berkat Tuhan di balik 3 abad pengejaran dan penganiayaan yang dimulai oleh Nero, yang kemudian ditulis secara samar-samar oleh Yohanes di dalam wahyunya itu sebagai antikristus itu. Neron itu. Dia yang mulai pengejaran mereka. Dan Tacitus juga menulis bahwa kekristenan itu sudah ada di sana, di Roma. Dan mereka itu dibunuh oleh Nero. Itu dicatat juga oleh sejarawan Romawi, Tacitus. Dia mencatat bahwa orang-orang Kristen yang ada di Roma itu difitnah oleh Nero. Membakar kota Roma, dan mereka diusir. Itu menjadi alasan bagi Nero untuk mengusir mereka keluar dari Roma dan melakukan pengejaran pembunuhan kepada mereka. Jadi itu Roma yang belum menjadi Kristen yang melakukan pembunuhan dan penganiayaan itu. Roma yang belum menjadi Kristen. Namun kemudian ketika kekristenan kemudian menjadi agama resmi dari Kekaisaran Romawi, Imperium Romawi, semua wilayah jajahan dimanapun akhirnya menerima kekristenan begitu. Inilah berkat Tuhan di balik pengalaman atau sejarah gelap Kristenitas ini berkaitan dengan Roma itu. Darah para martir tertumpah di sana ribuan. Dan itulah orang-orang kudus yang diabaikan juga oleh Protestantisme itu. Orang-orang kudus, saksi iman di atas darah para martir itulah iman kekristenan ini bertumbuh subur, berkembang, menyebar luas sampai ke penjuru dunia ini. Maka kalau ada yang masih mencibirkan Roma, kenapa harus Roma? Kenapa harus tunduk kepada Paus? Berarti dia kacang lupa kulit. Dia tidak belajar sejarah dengan baik dan benar. Tapi dia belajar sejarah dari orang yang sudah menyimpangkan sejarah itu dalam pengajaran di Indonesia untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah itu juga hal yang kekurangan juga dalam kekatolikan kita di Indonesia juga. Kemudian kita jarang sekali menulis sejarah gereja yang objektif dari sudut pandang Katolik ini. Sehingga sejarah-sejarah gereja di Indonesia dikuasai sejarah-sejarah yang diselewengkan. Maka kalau teman-teman mau belajar sejarah gereja yang objektif, ya jangan pakai yang sejarah gereja yang berbahasa Indonesia. Carilah lewat Tokopedia atau lewat online shop itu, belilah buku-buku yang dari Ignatius Press Amerika itu. Banyak itu sejarah-sejarah gereja yang objektif dibandingkan yang ditulis dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini. Itu banyak sejarah yang sudah diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, kemudian Roma menjadi pusat dari kekristenan, dan kemudian juga kenapa Petrus itu sebagai uskup Roma itu menjadi paus. Dan dalam sejarah itu bahwa apa yang diputuskan Roma itu harus ditaati oleh semua gereja-gereja lain. Oleh semua gereja-gereja lain. Jadi kalau belum ada suara dari Roma, belum ada Roma menjadi wasit, itu belum ada selesai itu persoalan iman dan moral itu di dalam jemaat kekristenan itu. Jadi ketika Ortodoks meninggalkan Katolik, maka tidak ada wasit lagi bagi Ortodoks saat ini dalam hal-hal berkaitan dengan moral dan iman. Karena Roma, jadi Paus Leo misalnya, ketika ada persoalan yang harus diselesaikan, mereka mengatakan, Petrus telah berbicara melalui mulut Leo.
Artinya mau mengatakan apa? Pengakuan secara lisan dalam tradisi suci bahwa Roma berkata semua persoalan gereja selesai. Itu wasit untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dan persoalan-persoalan di dalam gereja. Tanpa Roma, kacau balau kekristenan ini. Jadi itulah banggalah kemudian menjadi walaupun Katolik Roma sendiri itu adalah buatan dalam sejarah, itu adalah buatan-buatan oknum-oknum tertentu di dalam kekristenan ini sebagai olok-olokan. Tapi kita kemudian udahlah terima. Kita menjadi bangga dengan menjadi Katolik Roma itu. Tapi harus berani meluruskan. Jadi Katolik Roma itu bukan baru terjadi setelah skisma dengan Ortodoks. Karena dari sebelumnya itu semua Katolik. Dari abad-abad awal itu Katolik semua. Bahkan Ignatius itu siapa itu? Dari tokoh dari mana Romo Hero? Ignatius itu. Santo Ignatius itu. Ya, pasti denominasi pasti. Jadi artinya bahwa Yang tahun 107 dia bilang di mana ada uskup di situ ada umat, dan di mana ada Kristus di situ adalah gereja Katolik. itu dari pasti timur. dari denominasi mana? Itu dari timur itu. Itu dari timur itu. Itu dari timur itu. Ia mengakui itu. Dari timur saja dia mengakui bahwa Roma itu punya tempat yang spesial di antara para rasul. Dia tidak suruh tuh Yakobus itu untuk gembalakan domba-dombaku itu. Dia suruh Petrus gembalakan domba-dombaku. Dia tidak bilang Yakobus di atas Yakobus kudirikan gerejaku. Tidak ada itu, dia di atas Petrus kudirikan gerejaku. Bukan di atas Yakobus. Jangan sok-sok merasa paling purba itu. Lebih purba itu. Ya, mereka bilang mereka Andreas yang dirikan. Ya, ada yang Andreas, ada yang Yakobus. Pokoknya mereka Berarti harus cari dulu kuburnya Yakobus dan kuburnya Andreas, siapa yang jaga. Tolong cari itu siapa yang jaga kuburnya Andreas. Jadi Masa sih ada di teritori gereja Katolik Roma yang jaga kubur mereka? Yang sampai kubur saya mereka tidak bisa jaga, baru mereka bilang mereka punya lagi. tapi tidak apa-apa kalau dalam hal ini sebagai yang sulung ini kita tetap bagi tulang lah. Tulang Petrus kan sudah bagi juga ke Konstantinopel kan. Kan kita sudah bagilah tulangnya biar rangkul mereka kembali datang nih. Tapi kadang-kadang kita terlalu rendah hati, tapi itu kan tugas. Itulah tanggung jawab moral. Kenapa kemudian orang juga bertanya-tanya ya. Banyak juga umat Katolik yang di komal-komal, saya suka intip juga yang bertanya-tanya itu. Kenapa Paus Fransiskus, Paus Yohanes Paus kedua begitu lunak dengan Protestan, begitu lunak dengan Ortodoks, mau berdialog? Apakah sudah merelativisirkan bahwa di luar gereja Katolik tidak ada keselamatan, tidak ada kebenaran yang utuh? Tidak. Konsili Vatikan kedua tidak pernah merelativisir bahwa gereja Katolik sebagai satu-satunya tempat keutuhan kebenaran. Yang berubah dalam Konsili Vatikan kedua hanyalah dimensi pastoral, bukan dimensi doktrinal. Supaya disadari ya. Itu kadang itu si Christian Teologi tanya, engkau dari Vatikan I atau Vatikan kedua sebenarnya konsilinya gereja Katolik itu ada 21. Oh iya, iya betul. Lucu kan? Jadi Konsili Vatikan kedua tidak pernah menganulir apapun secara doktrinal dari hasil konsili-konsili sebelumnya. Yang berubah dalam Konsili Vatikan II adalah semangat pastoralnya dalam pendekatan kita kepada saudara-saudari kita yang terpisah, baik saudara yang terpisahnya kurang lebih 2-3 meter, Ortodoks ini saya omong belak-belakan, Ortodoks ini kan yang terpisah itu sampan yang masih agak merepet di dekat kapal utama ini, batera utama ini. Tapi ada juga yang sudah hanyut terlalu jauh ini, seperti Advent, Saksi Yehova itu sudah sampan yang sudah hanyut terlalu jauh dari kapal utama ini. Jadi pendekatan pastoral kita lah yang berubah di Konsili Vatikan kedua. Jadi dialog
Bukan berarti kemudian mengatakan kamu benar, sama benarnya dengan gereja Katolik. Tidak. Bahwa kebenaran penuh tetap ada dalam gereja Katolik. Gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Bahwa kalau mau supaya masuk dalam kebenaran yang penuh, masuk dalam gereja Katolik. Begitu. Itulah yang disebut dengan dimensi pastoral dari Vatikan kedua yang berubah. Tapi dimensi doktrinal tidak pernah berubah. Sama. Tetap sama. Jadi jangan salah tafsir berkaitan dengan Konsili Vatikan kedua. Terutama berkaitan dengan dokumen yang berkaitan dengan saudara-saudari terpisah, baik Protestan maupun Ortodoks. Sikap kita secara pastoral yang berubah, bukan merelativiskan iman Katolik ya. Tetap gereja Katolik, gereja yang sejati yang didirikan oleh Yesus Kristus di atas dasar Petrus. Dan di sini ada kepenuhan sakramen dan kepenuhan keselamatan. Itu jelas ditegaskan di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua. Jadi tidak ada relativisme di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua. Pendekatan pastoral saja yang berubah. Maka kemudian Paus mau merendah. Kenapa? Itu tugas. Karena dia juga pasti akan ditanya Tuhan Yesus kalau dia tidak buat apa-apa dengan saudara-saudarinya yang terpisah ini. Dia tidak juga akan ditanya Tuhan Yesus, masa saudara-saudaramu yang terpisah itu kamu tidak cari, kamu tidak bujuk, kamu tidak ajak diskusi. Kalaupun mereka tetap berkeras, ya itu juga menjadi tanggung jawab mereka. Yang penting tugas dan tanggung jawab sebagai gembala utama ini, Paus ini, dia sudah jalankan selama dia hidup. Dia berkunjung ke sana kemari, berdialog dengan mereka. Kalaupun mereka tetap berkeras dengan prinsipnya, oh silahkan. Itu tanggung jawab masing-masing setelah mati. Yang penting sebagai pengganti Petrus mereka menjalankan fungsi mereka untuk meneguhkan saudara-saudaranya ini. Itu kan yang dipesan oleh Tuhan Yesus. Teguhkanlah saudara-saudaramu. Begitu. Itulah kenapa kemudian para paus setelah Vatikan kedua ini rajin berkunjung, rajin mengajak dialog. Bukan untuk merelativisirkan iman Katolik dan kemudian mengatakan sama-sama benar. Sorry ya bro, sorry ya sis. Saudara-saudariku terpisah yang mungkin intip di room ini. Sorry ya, Gereja Katolik tidak pernah mengatakan sama benar ya. Tidak. Itu sikap pastoral saja yang berubah di dalam Vatikan kedua. Sekian, saya terlalu omong banyak. Mungkin Romo Hero mungkin bisa lanjut. Ortodoks Palembang ya itu ya, Pater ya.